Selanjutnya, pada fungsi itu terdapat kasus bahwa ketika kita memiliki fungsi yang tidak kontinu, kita dapat membuat suatu fungsi tersebut menjadi kontinu. Artinya di sini ketak kontinuan yang terhapuskan. Misalkan kita kembali ke contoh gambar yang pertama seperti ini. Kita sudah buktikan bahwa ternyata fx itu tidak kontinu di titik x sama dengan a ya. Kenapa? Karena nilai fungsinya tidak ada, syarat yang pertama tidak terpenuhi, limitnya ada, maka limitnya pasti tidak sama dengan nilai fungsi, karena nilai fungsinya tidak ada ya. Oke, di sini dia tidak kontinu karena nilai fungsinya tidak ada, alias pada fx dia tidak terdefinisi di titik x sama dengan a. Nah, kondisi seperti ini kita bisa membuat fungsi fx ini menjadi kontinu. Jadi yang awalnya tidak kontinu, dia menjadi kontinu. Caranya adalah dengan menghapus suatu aturan bahwa kita dapat mendefinisikan nilai fungsi di titik tersebut sama dengan limit fungsinya. Jadi di sini kita lihat bahwa yang menyebabkan dia tidak kontinu itu adalah pada titik x sama dengan a itu nilai fungsinya tidak ada. Nah, di sini karena lingkarannya kosong gitu ya, tidak terisi. Nah, cara supaya dia menjadi kontinu maka kita mengisi titik tersebut. Artinya kita definisikan nilai fungsi di titik tersebut sama dengan limit fungsinya. Nah, karena limit fungsi fx ketika x mendekati a itu sama dengan L, maka kita bisa definisikan bahwa nilai fungsi di titik A itu sama dengan L. Sehingga yang tadinya di sini tidak terdefinisi, maka dia menjadi terdefinisi. Maka syarat kekontinuan, kita cek kembali syaratnya. Yang pertama, apakah nilai fungsi di titik x sama dengan A ada? Ada, yaitu sama dengan L sekarang. Karena di sini grafiknya sudah mulus gitu ya, tidak ada lagi yang terpotong dengan lingkaran yang kosong. Maka syarat yang pertama terpenuhi. Limit jelas ada, yaitu sama dengan L. Nah, yang syarat yang ketiga, apakah limit sama dengan nilai fungsi? Ya, limitnya sama dengan L, nilai fungsi pun sama dengan L. Maka syarat yang ketiga pun terpenuhi. Artinya, kita memiliki fungsi yang kontinu di titik x sama dengan A. Jadi, ketika kita memiliki fungsi yang tidak kontinu karena pada suatu titik tersebut nilai fungsinya tidak ada, maka kita bisa membuat dia menjadi kontinu dengan mendefinisikan suatu nilai fungsi yang sama dengan nilai limitnya. Sehingga dia kontinu di titik x sama dengan A tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas contoh soal. Kembali kita akan memeriksa apakah suatu fungsi itu kontinu. Di sini yang ditanyakan adalah apakah fungsi-fungsi berikut kontinu di titik x sama dengan 2. Jika tidak, sebutkan alasannya. Ketika yang sebelumnya adalah soalnya berupa grafik, nah sekarang soalnya berupa fungsi seperti ini. Kita akan kerjakan satu persatu. Soal yang A. Fungsinya adalah fx sama dengan x kuadrat minus 4 dibagi x minus 2. Nah, kita cek apakah dia kontinu di titik x sama dengan 2. Nah, kita jawab. Nah, ini adalah syarat fx kontinu di x sama dengan 2. Syarat yang pertama itu adalah f2 ada, atau nilai fungsi fx di titik x sama dengan 2 ada. Syarat yang kedua yaitu limit fx untuk x mendekati 2 itu ada. Dan yang ketiga, limit fx untuk x mendekati 2 itu sama dengan f2 atau sama dengan nilai fungsi di titik x sama dengan 2. Nah, kita bisa cek. Yang pertama, apakah f2 ada? Nah, kita lihat di sini bahwa pada x sama dengan 2, fungsi tidak terdefinisi. Karena ketika kita substitusikan nilai x sama dengan 2, itu menghasilkan bentuk 0/0.
Jadi di titik X sama dengan 2, dia tidak terdefinisi. Artinya, syarat kekontinuan yang pertama, dia sudah tertolak, sudah gagal. Jadi, kita tidak usah melanjutkan lagi untuk mengecek syarat yang kedua dan ketiga. Kita langsung dapat menyimpulkan bahwa fx itu tidak kontinu di titik X sama dengan 2. Contoh berikutnya yang B, fx sama dengan x kuadrat minus 4 dibagi x minus 2 untuk x tidak sama dengan 2. Dan yang kedua, fx-nya sama dengan 3 untuk x sama dengan 2. Jadi ini merupakan fungsi banyak aturan. Nah, kita cek apakah dia kontinu di titik x sama dengan 2. Kita jawab ya. Syarat fx kontinu di x sama dengan 2 ada 3 ini ya. Kita cek satu persatu. Syarat yang pertama, apakah f2 ada atau nilai fungsi di titik x sama dengan 2 ada. Nah, kita lihat dari fungsi ini bahwa ketika x sama dengan 2, ternyata fx sama dengan 3. Berarti f2-nya ada, yaitu sama dengan 3. Oke, mudah ya. Jadi kita bisa menceklis syarat yang pertama. Syarat yang kedua, limit fx untuk x mendekati a itu ada. Nah, kita cek limit kiri dan limit kanannya. Nah, karena di sini pada fungsinya x itu tidak sama dengan 2, itu fungsinya adalah x kuadrat minus 4 dibagi x minus 2, artinya ketika x-nya kurang dari 2 dan x-nya lebih dari 2, atau limit kiri dan limit kanannya itu fungsinya sama, yaitu x kuadrat minus 4 dibagi x minus 2. Jadi kita tidak usah mengecek limit kiri dan limit kanan lagi, karena fungsinya sama. Maka kita bisa cari limit x mendekati 2 untuk x kuadrat dikurangi 4 dibagi x minus 2. Maka yang di atas ini kita faktorkan seperti ini. Lalu ini dibagi sama dengan 1 atau kita coret gitu. Maka hasilnya adalah limit x plus 2 untuk x mendekati 2. Maka hasilnya adalah 4. Nah, di sini maka kita bisa simpulkan bahwa limitnya ada, yaitu sama dengan 4. Maka syarat yang kedua kita checklist juga ya. Nah, selanjutnya syarat yang ketiga, apakah limit fx untuk x mendekati 2 itu sama dengan f2-nya? Nah, kita bisa lihat bahwa limit itu berbeda dengan nilai fungsinya. Limitnya sama dengan 4, sedangkan nilai fungsinya itu sama dengan 3. Maka syarat yang ketiga itu tertolak. Maka kita dapat simpulkan bahwa fx itu tidak kontinu di x sama dengan 2. Berikutnya contoh yang C, yaitu fx sama dengan x plus 1 untuk x kurang dari 2 dan x kuadrat minus 1 untuk x lebih besar sama dengan 2. Jadi di sini merupakan fungsi banyak aturan juga ya. Nah, kita cek juga apakah fx ini kontinu di x sama dengan 2. Kita jawab ya, syaratnya masih sama yang ini ya. Nah, kita cek syarat yang pertama, yaitu f2 ada. Nah, kita lihat pada fungsi ini bahwa f2 yang sama dengan 2 itu adalah fungsi yang di bawah, karena di sini x-nya lebih besar sama dengan 2. Jadi sama dengan 2-nya ada di bawah. Yaitu fungsi yang berlaku adalah x kuadrat dikurangi 1. Maka kita substitusikan f2 untuk x sama dengan 2. Maka sama dengan 2 kuadrat dikurangi 1. Seperti ini. Jadi f2-nya itu sama dengan 3. Maka syarat yang pertama terpenuhi ya. Selanjutnya, syarat yang kedua, yaitu limit fx untuk x mendekati 2 ada. Nah, kita lihat limit kiri dan limit kanannya. Untuk limit kiri, berarti limit menuju titik x sama dengan 2 itu dari kiri. Artinya, fungsinya adalah fungsi yang x kurang dari 2, yaitu fungsi yang atas. Maka, limit untuk x mendekati 2 dari kiri, fx-nya itu adalah x plus 1, fungsi yang atas. Maka hasilnya adalah 2 ditambah 1, yaitu sama dengan 3. Sedangkan limit kanannya, berarti dari nilai x yang lebih besar dari 2, yaitu fungsi yang bawah, x kuadrat minus 1. Maka limit kanannya itu adalah limit x menuju 2 dari kanan, x kuadrat minus 1. Maka di sini adalah 2 kuadrat dikurangi 1,
yaitu sama dengan 3. Nah, kita bisa lihat bahwa limit kiri dan limit kanan itu sama dengan 3, sama nilainya. Maka bisa kita simpulkan bahwa limit fx untuk x mendekati 2 itu sama dengan 3. Artinya, syarat yang kedua bahwa limitnya ada itu terpenuhi. Terakhir, kita periksa apakah nilai dari limit fx ketika x yang mendekati 2 itu sama dengan nilai fungsi di titik x sama dengan 2. Nah, kita bisa lihat nilai fungsi itu sama dengan 3 dan nilai dari limit itu sama dengan 3. Artinya, limit sama dengan nilai fungsinya. Maka syarat yang ketiga juga terpenuhi. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa fx kontinu di x sama dengan 2. Oke, dengan 3 soal ini semoga kalian dapat memahami bagaimana cara mengetahui apakah suatu fungsi itu kontinu di suatu titik.